Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam loba duit. Bertemu lagi di channel saya Alda Motor, dan di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kruk as atau crankshaft ya. Di sini mungkin dari beberapa tahun saya udah bergelut di dunia otomotif, mungkin masih saja saya terus belajar bagaimana seluk-beluk tentang masalah torsi ya. Mungkin secara teori sih saya bisa memahami, cuman ini kan kategorinya kita akan merubah. Jadi saya mencari tahu tentang ada istilah itu geser torsi. Nah, setelah saya pelajari emang itu banyak banyak metodenya gitu guys. Jadi kata orang ada yang begini, ada yang begitu, nah gitu. Jadi saya pribadi sih emang merasa bingung juga gitu, yang benernya yang mana gitu. Tapi di sini saya ada sedikit kesimpulan guys. Jadi saya ini ada sebuah media, ada sebuah contoh. Ini crankshaft atau kruk as sepeda motor Yamaha Mio ya. Nah, ini kebetulan sih sebenarnya ini udah dibandul pakai pakai kuningan, tapi mungkin kurang kelihatan guys. Pokoknya ada di dalam. Tapi ini ngebandulnya di tengah-tengah ya, jadi nggak berubah ke posisi standarnya. Jadi gini guys, kalau menurut saya pribadi itu si insinyur Paku Dadang jadi menjelaskan mungkin dulunya gitu. Jadi ini si titik diamnya ini ketika kita putar-putar pasti kan diamnya tetap ke arah situ ya. Mungkin kalau dilihat di arah kiri ya, dari sana mungkin dari kamera kelihatan ini kurang lebih arahnya ada di jam 11 ya, ada jam 11. Nah oke. Lanjut, ketika kita melakukan stroke up, misalkan kita pakai pen stroke atau bisa mungkin sistem geser big end ya. Oke, otomatis si bobot pennya itu akan bergeser ke atas ya. Kalau si bobot pennya bergeser ke atas, otomatis ini akan berubah, nggak akan berada di titik arah jam 11 ya. Saya belum mempraktekkan kemana arahnya, tapi yang jelas secara teori pasti turun. Kemungkinan dari arah jam 11 mungkin bisa ke arah jam 10 atau mungkin jam 9. Nah begitu secara teorinya guys. Jadi untuk secara gampangnya, secara mudahnya, mungkin ini bukan yang disebut geser torsi ya, tapi ini kita berpatokan kepada standarisasinya gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan stroke up, kalau nggak balan kan efeknya ke getar. Kalau udah getar kan pasti efeknya power bukan bertambah malah drop gitu guys. Jadi kalau udah geser big end, kalau udah stroke up, ini akan bergeser turun. Gimana caranya kita mengembalikan biar titiknya balik lagi ke standar pabriknya, misalkan ke arah jam 11 gitu guys. Nah kalau menurut saya sih yang istilah dibandul itu di sini, di area bawahnya ini kita ditambah misalkan timah hitam ataupun albron ataupun kuningan, pokoknya bobot massa bobotnya yang lebih berat dari besi ini gitu guys. Jadi kalau misalkan ini sesudah stroke up jadi ke arah jam 10 atau jam 9 ya, bukan jam 3 tadi, salah sih saya ngomong. Jadi kalau jam 9, kalau pengen lagi ke arah jam 11 berarti harus ditambah bobot di daerah sini guys. Mungkin bisa berapa titik gitu di sini. Otomatis kan kalau diperberat di sini pasti akan
balik lagi gitu guys ke arah jam 11. Nah itu sebagai patokan awamnya ya, atau mengejar standarisasinya para insinyur itu yang namanya padadang orang kuta. Oke, jadi mungkin saya juga masih mempelajari, dan buat teman-teman semua, siapa tahu ada yang pernah atau mau berbagi sedikit ilmunya tentang masalah geser torsi, itu mungkin bisa nambahin di kolom komentar, silahkan. Karena saya juga kalau menurut saya pribadi ya, ini sebenarnya masih misterius, jadi masih jarang orang yang buka-bukaan secara transparan gitulah. Jadi mungkin orang-orang banyak beranggapan bahwa ilmu itu emang mahal gitu mungkin guys. Saya pernah mendengar, jadi ada teori yang istilahnya itu geser torsi ya. Misalkan si fan-nya ini emang di sini ya, bisa kelihatan kasar. Jadi si fan-nya ini kan tepat di tengah-tengah ya. Kalau stroke up kan digesernya ke atas. Nah kalau ini saya pernah dengar katanya ada yang digeser ke kiri atau ke kanan si pen stang pistonnya ini. Nah gitu, saya juga belum tahu pasti. Jadi apakah kalau ini Yamaha Mio kan dilihatnya dari kiri, jadi ngegesernya apakah ke kiri atau ke kanan gitu. Nah terus yang saya dapat info seperti itu, jadi itu katanya tujuannya emang untuk geser torsi. Nah masalah geser torsi itu kan pasti berhubungan dengan apa, komponen-komponen yang lain ya, seperti diameter piston, bobot piston, terus panjang stang piston, terus apa lagi ya, mungkin itulah. Nah dari mungkin saya berharap buat para senior, buat para teman-teman semua, siapa tahu ada yang mau berbagi, ada yang mau nambahin, silahkan bisa bantu di kolom komentar, biar teman-teman semua juga dapat mengambil ilmunya dari teman-teman senior. Dan mungkin video saya ini, terus komen-komen dari para senior semua dapat bisa bermanfaat gitu guys. Oke guys, jadi mungkin untuk penjelasan masalah crankshaft, masalah crook as, yang saya tahu mungkin cuman sebatas sampai di situ ya. Mudah-mudahan karena saya juga masih emang terus belajar, siapa tahu kedepannya saya juga menemukan titik mendapatkan ilmunya ya, intinya ilmunya gitu guys. Soalnya ini sangat banyak, mungkin sepertinya kayak apa ya, kayak ngitung rumus volume silinder kayaknya. Jadi kan atau misalkan kayak ngeburet gitu, jadi kan si tiap mekanik itu sih caranya beda-beda gitu, tetapi tujuannya emang sama ke situ-situ juga gitu. Terus hasilnya juga emang segitu-gitu juga gitu, cuman caranya aja yang berbeda-beda. Nah apakah metode ini juga sama seperti itu? Misalkan ada yang digeser si pen krukasnya ke kiri atau ke kanan misalkan, terus ada yang dibandul ditambahin di bawahnya pakai yang masa bobot besinya lebih berat dari besi tuang ini krukas, misalkan pakai timah hitam atau kuningan atau albron. Oke, seperti itu. Mungkin udah ya guys, kelamaan ini keburu kelalabur lagi guys. Udahlah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Oh ya, saya juga ada sedikit ya terserah kalian ya,
misalkan saya mau dianggap mau nipu atau enggak, tapi saya di link deskripsi saya cantumkan link donasi buat pembangunan musola di kebetulan musolanya tepat ada di deket bengkel saya gitulah. Siapa tahu teman-teman semua ada yang mau ada harta yang berlebih, misalkan mau disisihkan, mau dititipkan buat pembangunan musola di daerah saya, di dekat bengkel saya. Siapa tahu nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke ya guys, terima kasih teman-teman semua, semoga sehat selalu, salam sehat, salam loba duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab batu.